Selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata pelajaran Prakarya kelas 7. Penasaran materi apa hari ini? Yuk mari cekidot. Minggu ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu bab 2, kerajinan tekstil. Nah, pada hari ini kita membahas tentang bagian C, proses produksi kerajinan tekstil, yaitu bagian pertama tapestri dan bagian kedua batik. Nah, pada semester pertama ini kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain ataupun terstruktur. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kita bahas yang pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengrajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil, fungsi hias yaitu untuk penghias. Nah, sementara untuk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contoh hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior lainnya. Nah, di sini ada gambar 2.13 yaitu aneka tujuan pembuatan produk kerajinan, di mana gambar A itu adalah hiasan berbentuk kap lampu dan bagian B adalah elemen estetis interior atau eksterior sebagai bantal kursi. Lalu yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Nah, kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Nah, salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya, namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk yang dimaksud. Nah, di sini ada gambar 2.14 produk kerajinan fungsi hias hasil memodifikasi. Di sini ada gambar teknik batik pada kain. Dipotong-potong kainnya, disusun kembali batik-batik yang dengan motif dan warna yang beragam menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. Kita bahas materi pertama kita pada hari ini, yaitu tapestri. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik dikerjakan dengan manual keterampilan tangan maupun dengan mesin. Saat kita menjelajah Indonesia, terungkap banyak kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hiasnya yang beraneka ragam. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selembar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Di sini ada gambar 2.15 yaitu aneka hiasan tapestri dengan teknik tenun serat. Bagian A, bahan pembuatan hiasan tapestri. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benang tipis untuk lungsi. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.16 yaitu benang katun atau nilon tipis. Lalu yang kedua, benang tebal untuk pakan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar 2.17, benang katun atau nilon tebal. Lalu yang B, alat pembuatan hiasan tapestri. Alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kayu panram yang diberi paku untuk benang lungsi
seperti yang kalian lihat pada gambar. Yang kedua, batang kayu. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyam memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar bidang tenunan atau anyaman, dan pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.19, itu batang kayu atau sumpit. C. Proses pembuatan tapestri. Pada tahap proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.20, di sini ada gambar proses pembuatan hiasan tenun serat. Kedua, batik. Sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, secara magis pemilihan teknik rintang warna atau resist dyeing pada batik ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Para ahli meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding goa-goa di Indonesia. Nah, kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Gambar yang paling sering muncul adalah gambar tapak tangan yang dibubuhi warna pigmen merah. Jadi dapat digambarkan bahwa teknik perintang warna pada pembuatan kain batik ini dipengaruhi oleh konsep kepercayaan. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.21, jejak telapak tangan di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Dari teknik perintang warna tersebut, sejak dahulu pula masyarakat Indonesia telah mengenal kain jumputan atau ikat pelangi, atau sesirangan atau ikat celup. Dalam perkembangannya, batik menjadi kegiatan berkarya dengan teknik yang sama, yaitu merintang kain. Teknik membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, rinci, rajin, dan juga mudah. Teknik batik tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora, fauna, serta sifat-sifat bentuk rumit lainnya. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.22, ada aneka kain rintang warna. Pada batik terdapat ragam hias yang beraneka rupa. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Ragam hias diciptakan atas dasar imajinasi perorangan ataupun kelompok. Hampir secara keseluruhan, ragam hias batik dapat menceritakan tujuan atau harapan perorangan atau kelompok tadi. Nah, apabila ragam hias yang diciptakan dipakai berulang-ulang dan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang lama-kelamaan pula akan terbentuk tradisi dari sekelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan perkembangannya, ragam hias batik sangat dipengaruhi oleh budaya luar, sehingga dihasilkan corak batik yang beraneka ragam. Berdasarkan wilayah penyebaran motif pada kain batik dan dilihat menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau sering disebut dengan klasik dan batik pesisir. Kedua istilah batik ini tidak hanya berlaku pada masa dahulu, tetapi berjuang hingga saat ini. Pembeda kedua istilah batik ini terdapat pada cara pembuatannya dan motif-motif atau corak yang ada pada kain batik tersebut. A. Batik pedalaman klasik. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu juga tidak sembarang orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, kain batik hanya ditemui di kalangan raja-raja saja, dan hanya petinggi keraton yang boleh mengenakan kain batik. Oleh karena itu, pembatik hanya dapat dijumpai di lingkungan keraton. Batik keraton adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Batik tersebut terdapat harmonisasi antara alam semesta yang tertib, serasi, dan seimbang. Para pembatik keraton membuat batik dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggunakan banyak proses dan ritual pembatikan. Para pembatik keraton ibarat ibadah.
suatu seni tinggi yang patuh pada aturan serta arahan arsitokrat Jawa. Istilah-istilah batik pun mulai dikenal sejak zaman ini, dan hampir semuanya menggunakan istilah dalam bahasa Jawa. Ragam hias yang diciptakan pun bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna terbatas seperti hitam, biru tua atau wadelan, dan soga atau coklat. Ragam hias ini memiliki makna simbolik yang beragam. Oleh karena itu, batik dikenal masyarakat sebagai kebudayaan nenek moyang dari daerah Jawa. Batik pedalaman sering disebut juga sebagai batik klasik. Namun akibat perkembangan masyarakat, maka batik dapat keluar dari kalangan keraton dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air sejalan dengan adanya integrasi budaya. Batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Para pembatik daerah pesisir merupakan rakyat jelata yang membatik sebagai pekerjaan sambilan atau pengisi waktu luang, yang sangat bebas aturan tanpa patokan teknis. Oleh sebab itu, ragam hias yang diciptakan cenderung bebas, spontan, dan kasar dibandingkan dengan batik keraton. Para pembatik pesisir lebih menyukai cara-cara yang dapat mengeksplorasi batik seluas-luasnya, sehingga banyak ditemui warna-warnanya yang tidak pernah dijumpai pada batik pedalaman atau klasik. Warna-warna yang digunakan mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis, seperti merah, biru, hijau, kuning, bahkan ada pula yang oranye, ungu, dan warna-warna muda lainnya. Ragam hias pada karya batik Indonesia sangat banyak. Tentunya masing-masing motif memiliki makna sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Berikut ini ditampilkan beberapa motif dengan makna simboliknya. Gambar 2.23 seperti yang kalian lihat adalah bentuk motif trumtun, yaitu motif batik pedalaman yang berasal dari Jawa Tengah. Motif trumtum merupakan lambang cinta kasih yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin terasa subur berkembang atau tumaruntum. Motif bunga dan tumbuhan memiliki makna untuk selalu menjaga kelestarian alam. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.24, ini adalah motif bunga dari batik pesisir Pekalongan. A. Bahan produksi batik. Bahan utama yang digunakan dalam membatik adalah kain katun putih, malam atau lilin, dan zat pewarna sintetis atau alami. Yang pertama, kain putih. Kain katun putih yang biasa digunakan adalah kain primissima, kain prima, kain merces, kain sutra, dan kain derby. Kain katun lebih mudah menyerap zat warna dengan baik dibanding jenis polister. Di bawah ini beberapa contoh kain katun. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.25, ada aneka kain putih katun untuk batik. 2. Malam atau lilin. Lilin yang biasa disebut malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Malam yang dipergunakan untuk membatik berbeda dengan malam atau lilin biasa. Malam untuk membatik bersifat cepat menyerap, pada kain tidak mudah copot saat pencelupan, tetapi dapat dengan mudah lepas ketika proses pelorotan. Lilin malam dalam proses pembuatan batik tulis berfungsi untuk merintang warna agar tidak masuk ke dalam serat kain di bagian yang tidak dikehendaki. Nah, bagian yang akan diwarnai dibiarkan tidak ditutupi malam. Ini ada gambar 2.26 aneka kain putih katun untuk batik, dan di sini ada gambar malam nyungging dan ada malam nempok atau teknik pecah. Ketiga, zat pewarna batik.
Pewarna batik terdapat dua jenis, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis berbentuk bubuk, penggunaannya harus dilarutkan air terlebih dahulu. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari naptol, indigosol, reaktif, dan frozen. Sedangkan pewarna alami berbentuk padat yang direbus dalam beberapa jam hingga menghasilkan ekstrak zat warna alamnya. Pewarna alami diantaranya kayu secang, kulit manggis, daun indigo, dan jelawe. Di sini ada gambar 2.27 seperti yang kalian lihat adalah aneka zat pewarna batik. Nah, gambar yang di sebelah kiri ini adalah pewarna sintetis atau reaktif. Dan yang di sebelah kanan adalah pewarna alami dari alam, yaitu kulit manggis dan kayu secang. B. Alat produksi batik. Peralatan batik terdiri dari berbagai macam, namun yang utama adalah kompor, wajan, dan canting. Kita bahas yang pertama, yaitu canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Canting terdiri dari canting tulis dan canting cap. Canting berfungsi semacam pena yang diisi lilin malam cair sebagai tintanya. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.28, yaitu bagian-bagian canting tulis. Ada nyamplung, ada cucuk, ada gagang. Canting tulis terdiri dari beberapa cecek atau lubang. Ada yang terdiri dari satu dengan berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Selain itu, ada yang memiliki cucuk 2 dan cucuk 3. Bahkan perkembangan teknologi telah menggerakkan generasi muda untuk menciptakan canting yang dapat dikendalikan dengan listrik. Canting jenis ini tidak membutuhkan kompor untuk memanaskan malam atau lilin. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.29, ini adalah gambar canting elektrik. Canting cap adalah alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar atau motif yang dikehendaki. Motif pada cap cenderung pengulangan. Cap digunakan dengan maksud mengejar harga jual yang lebih murah dan waktu produksi yang lebih cepat. Membatik dengan cap harus dialasi dengan bahan berlapis-lapis yang berisi karung, spons, kain, dan plastik. Spons digunakan untuk menampung air agar alas dalam keadaan lembab, untuk mempercepat kekeringan malam saat dicap ke atas kain. Selain itu, dibutuhkan wajan, malam, atau lilin tersendiri yang berukuran bulat dan lebar, yang dapat menampung alat cap yang digunakan. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.30, yaitu peralatan batik teknik cap. Di sini ada teknik canting cap motif tengah, dan ada canting cap motif pinggir. Dan ada juga meja dan wajan atau krengseng serta kompor untuk canting cap. Yang kedua adalah kompor. Kompor adalah alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin madam. Kompor yang biasa digunakan adalah kompor dengan bahan bakar minyak, namun sekarang ini juga telah banyak digunakan kompor jenis listrik dan gas mengingat bahan bakar minyak tanah semakin sulit dicari. Wajan ialah perkakas yang digunakan untuk mencairkan lilin atau malam. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.31, ini ada aneka kompor dan batik. Ada aneka kompor untuk batik. Adapun alat lain yang digunakan dalam membatik diantaranya dingklik, kursi pendek, pemidangan atau gawangan untuk membentangkan kain, bandul timah untuk pemberat kain, pola batik, ember, panci, dan wadah penampung limbah malam. Seperti yang kalian lihat pada gambar. C. Proses pembuatan batik. Dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran cap dan tulis. Batik dengan teknik cap diperuntukkan dalam pembuatan batik dengan bentuk pengulangan motif. Motif yang dibuat diperhitungkan dengan ilmu ukur sehingga hasilnya akan sesuai dengan keinginan.
Batik cap tidak memerlukan pola di atas kertas. Dengan menggunakan cap, pengrajin sudah mengetahui secara pasti pola yang akan dihasilkan. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.33, ini adalah teknik cap pada proses pembuatan batik. Batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain. Bentuk gambar pada kain tulis nampak lebih luas dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. Meskipun demikian, batik tulis dapat pula dibuat mengulang bentuk. Oleh sebab itu, diperlukan pola yang dibuat pada kertas pola dengan ukuran sebesar kain. Gambar batik tulis bisa dilihat pada kedua sisi kain. Gambar tampak lebih rata, tembus bolak-balik, terutama batik tulis yang halus. Sementara itu, batik dengan teknik campuran cap dan tulis diperuntukkan untuk meningkatkan kuantitas produksi pesanan. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Proses pembuatan batik tulis terdiri dari berbagai versi sesuai kebiasaan dan kebutuhan pengrajin di masing-masing daerah. Istilah yang digunakan dalam pembatikan biasanya menggunakan istilah dalam bahasa Jawa. Proses pembatikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nganji. Pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Yang kedua yaitu ngemplong. Penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Yang ketiga yaitu nyungging. Membuat pola di atas kertas. Yang keempat yaitu nuaplak, yaitu menjiplak pola dari kertas ke kain. Yang kelima yaitu ngelowong, yaitu memberikan lilin malam pada kain sesuai pola. Yang keenam yaitu ngiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. Yang ketujuh yaitu nembok, penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Yang kedelapan yaitu nyolet, yaitu memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Yang kesembilan yaitu nyelup, yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Yang kesembilan yaitu mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Yang kesebelas yaitu ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Yang ke-12 yaitu nanahi, yaitu memberikan isian dengan malam pada latar belakang pola. Yang ke-13 selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, di sini ada hasil nyungging seperti ini, hasil jiplak seperti ini, hasil ngelobong seperti ini, hasil ngiseni seperti ini, hasil nembok seperti ini, hasil nyolet seperti ini, hasil nyelup seperti ini, hasil mopok, hasil ngelorot, hasil nanahi, dan batik hasil akhir. Nah, di sini ada tugas. Buatlah gambar motif batik karya kalian sendiri pada buku tugas. Motif batik bisa kalian tiru dari motif batik baju, atau motif batik dari internet, atau motif batik dari kain selimut dan sebagainya. Dan kumpulkan tugas kalian berupa foto, lalu kirimkan ke nomor WA ibu ya. Nah, sekian materi yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa ikut kegiatan belajar pada video pembelajaran berikutnya, yaitu proses produksi kerajinan tekstil bagian 3 sulam dan bagian keempat yaitu jahit aplikasi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.